Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali ya di pelajaran Bapak, yaitu mengenai mikroprosesor dan mikrocontroller. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekali lagi ya. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan. Kita masih diberi kesehatan, terutama ya di masa ini sudah kita ketahui ya bahwa di kota kita khususnya sekarang itu sudah memasuki zona merah kembali. Maka dari itu tetap jaga kesehatan ya dengan cara memakai masker, kemudian sering cuci tangan dan hindari kerumunan ya. Itu pesan dari Bapak, mudah-mudahan kita bisa sehat selalu. Baik, sebelum dimulai juga Bapak ingin mengecek kehadiran siswa di sini. Yang udah konfirmasi ke Bapak itu ada 10 orang ya. Ada Ripki. Suaranya ada? Coba dicek. Iya, Pak. Oke. Doni ada? Ada, Pak. Albus Naldi ada? Hadir, Pak. Aldi Rianto? Weni, ada Weni? Hadir, Weni? Pak. Oke. Sri? Hadir, Pak. Hadir ya. Sandy? Hadir, Ada Pak. Sandy? Lutfi? Hadir, Pak. Oke, Ilham Ada, tadi Pak. yang video. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingatkan kembali ya materi kemarin ada instruksi ya, instruksi untuk pemrograman Arduino. Sudah kita pelajari kemarin meskipun hanya sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi ya. Baik, Bapak akan coba nge-share dulu. Oke, hari ini kita akan mempelajari di KD 312 ya, yaitu menganalisis bahasa pemrograman mikrocontroller dan menggunakan bahasa pemrograman mikrocontroller. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuannya ini melalui literasi, ya kalian juga nanti kan sudah diberi materi dalam bentuk PDF, ya harus dibaca, mampu menganalisis bahasa pemrograman Arduino tersebut. Kemudian, nah ini contoh pemrogramannya kita implementasikan ke sebuah alat termometer digital ya. Nah ini. Kemudian melalui diskusi, nanti ada praktikum juga, mampu menggunakan bahasa pemrograman Arduino ini dengan santun dan baik ya, dan tanggung jawab juga nanti untuk mengerjakan tugasnya ketika praktikum. Kemudian melalui kegiatan diskusi juga, kalian mampu membuat programnya nanti untuk membuat termometer digital LM35 tersebut. Selanjutnya, pendekatan pembelajarannya kita tipek ya, sudah kita ketahui. Kita menggunakan beberapa form untuk pembelajaran, diantaranya Google Classroom maupun grup WhatsApp ya, ataupun simulasi melalui Tinkercad. Modelnya adalah problem based dan diskusi tanya jawab dan praktikum nanti ketika belajar. Ini penilaiannya ya, udah kita ketahui, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Minggu kemarin juga sudah dijelaskan ya, Bapak ingatkan kembali. Baik, nah ini adalah gambar yang ingin tampilkan kepada kalian mengenai kasus dalam kehidupan sehari-hari mengenai digital ini. Baik, di antara kalian alat apa? Alat pengukur suhu, Pak. Termometer digital. Untuk gambar pertama, itu pengukuran suhu tubuh sering dilakukan ketika kita akan memasuki ruangan, kantor, atau tempat pelayanan umum lainnya, seperti masuk sekolah juga. Sementara untuk gambar kedua,
Ilustri pengukuran suhu tubuh yang dilakukan pada anak menggunakan termometer digital dibandingkan dengan tangan. Oh iya, betul ya, dengan alat. Karena kalau dengan tangan itu ya memang bisa apa? Membedakan, tapi untuk lebih pastinya itu harus menggunakan alat. Karena kalau dengan tangan kan kita tidak mengetahui secara pasti apakah ini panasnya sudah berlebih atau tidak. Ini juga kan indikasi ketika kita terserang penyakit ya. Bagus, Ya. terima kasih. Oke. Ini berkaitan dengan materi kita kemarin yang udah kita pelajari mikrokontrolernya. Ya, sebelum ini Bapak juga ingin kalian memberikan respon atau tanggapan mengenai gambar ini. Coba, siapa? Ada Pak. Eh, Menurut saya itu Pak yang pertama ada sensor suhunya sebagai input, terus Arduino-nya sebagai microcontroller, lalu outputnya itu dimunculkan di LCD. Tepat sekali ya, betul. Memang kita di ini melihat ini dari tanda panah juga ini menunjukkan input ya, input ke microcontroller, data yang akan nanti diolah oleh microcontroller tersebut. Mengenai jenis sensor dan display LCD yang digunakan itu jenis apa, Pak? Izin menjawab. Sensor suhu DS18B20 DHT11 MLX90614 untuk LCD yang umum digunakan yang 16/2. Kita harus tahu dan paham mengenai ADC pada mikrokontroler, Pak. Oke, ya betul ya. Analog digital converter. Ya, berarti data yang kita terima adalah analog, kita rubah menjadi digital. Nanti diolah di pemrograman dan datanya ditampilkan kepada LCD. Baik, itu sebagai pengantar kita dalam pembelajaran hari ini ya. Dari gambar tersebut mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk pengerjaan tugasnya. Sudah dibuka grup WhatsApp-nya, kemudian Google Classroom juga ya. Bapak udah share materinya? Udah pada dibuka belum? Kelompok 1 itu Aldi ini aja ya. Kemudian Ilham, Lutfi, dan Sandy ya. Kemudian kelompok 2 ada Rifki Suhendrik, Weni, Sri, Aldi, dan Doni. Silakan dibuka LKPD-nya, kemudian silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, silakan. Aldi Rianto. Ke A0. Oh, ke A0, baik. Kalau untuk kelompok Rifki Suhendrik, ini ke A berapa? A1 Pak. Oh, A1. Ya, untuk LCD wiringnya mau bagaimana? Kelompok Rifki? Di pin mana aja? 7 Pak. 2 sampai 7. 2 sampai 7. Kalau yang dari sampel pin berapa aja tadi Ilham? Kalau ini 2 sampai 7. Tinggal bagaimana cara memprogramnya. Ini Pak, kalau untuk tipe datanya menggunakan tipe data integer sama tipe data float. Kalau float itu desimal, jadi lebih mengarah ke bilangan yang tidak bulat atau memiliki koma-koma. Itu ya, jadi untuk menampung nanti data suhu tersebut kita bisa menyimpannya di data yang bertipe ini apa? Float ya. Ya, bagus, terima kasih. 1023. 1023 itu karena ini milivol, berarti yang sebagai pengalinya nanti bukan 5, tapi 5.000 ya. Kenapa? Karena dia mili. Jadi data yang diterima oleh Arduino dari LM35 per 1024 dikali 5.000 karena dalam milivol. Kemudian nanti dibagi 10 karena untuk ini Vout 10 milivol per derajat. Selanjutnya Bapak minta kalian membuat laporan hasil diskusi ya dengan teman kalian. Kemudian nanti kalian juga menentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bapak minta kalian memperlihatkan LCD tersebut, tampilannya seperti apa. Kemudian
programnya bagaimana ya? Sudah kita ketahui dari pertemuan kemarin, boleh menggunakan hardware asli ataupun software simulasi di Tinkercad ya. Oke. Silakan, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya Pak. Ada microcontroller Arduino yang kita pakai untuk mengolah data dari input, yaitu inputnya di sini kita menggunakan LM35 dan ketika sudah diolah nanti akan dimunculkan di outputnya, yaitu kita memakai LCD 16x2 ininya Pak, codingnya. Di sini ada float, suhu C, integer, suhu pin di 5, kristal LCD, pin yang digunakan untuk LCD dari 2 sampai 7. Di sini menggunakan LCD 16x2. Ini memposisikan tulisan yang akan muncul nanti di LCD. Suhu C sama dengan analog grid atau suhu pin 1024 dikali 5000. Ini di sini ada suhu C 10. Di sini ada set kursor. Nah, ini untuk menentukan tulisannya sama, dan ini juga sama. Di sini ada LCD print. Lalu di sini ada delay. Untuk simulasinya seperti ini. Baik, itu presentasi 2 kelompok ya. Kelompok 1 tadi menggunakan Tinkercad, alhamdulillah sudah sukses, sudah berhasil ya, bisa menampilkan hasilnya, angkanya. Rumusnya juga ternyata berbeda, wire-nya berbeda ya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengolahnya sendiri sebetulnya ya, sesuai keinginan kita. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini, kalian Bapak kira sudah cukup paham ya, sudah cukup mengerti, dibuktikan kalian sudah bisa mengerjakan proyek tersebut. Nah, sebelum diakhiri mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil pekerjaan kita kali ini ya, dari materi yang sudah kita pelajari. Untuk kesimpulannya, Pak, bahasa pemrograman untuk microcontroller salah satunya adalah bahasa pemrograman Arduino. Oke, betul ya. Itu kalian menganalisis, mengevaluasi ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika mempelajari materi ini. Baik, Pak Kira udah selesai pertemuan kita kali ini. Ingin Bapak cek secara pengetahuannya bagaimana melalui soal yang akan Bapak share nanti di Google Form. Nanti akan Bapak share linknya ke grup WA maupun ke Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masih di pemrograman sederhana ya. Sebetulnya ini adalah materi pengenalan data analog ya. Sengaja Bapak modifikasi supaya tampil di LCD. Selanjutnya kita juga pemrograman Arduino masih ya. Sederhana saja. Tapi kita supaya berunut ya. Kalau sekarang kita membuat sensor suhu atau termometer, ini yang berkaitan dengan pandemi ya. Selanjutnya kita akan coba membuat pemrograman untuk alat cuci tangan otomatis ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak harapkan kalian lebih semangat lagi ya. Untuk pertemuan kali ini sekian, maka kita tutup kembali dengan doa. Silahkan kepada Ilham untuk memimpin kembali. Sudah mulai kegiatan ya, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Baca hamdalah, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.